Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Lagu tadi merupakan madah yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel bagi Tuhan setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Dan madah itu dinyanyikan pada malam Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus yang telah wafat kini bangkit dengan jaya mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk percaya dan berharap bahwa kalau kita mati di dalam iman akan Dia, kita pun akan dibangkitkan oleh Dia. Mengenai hal ini, Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia mengatakan bahwa tidak masalah kalau kita bersedih ketika ada saudara dan saudari kita yang meninggal. Tidak masalah. Yang paling penting, jangan bersikap seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Dia mengatakan orang-orang yang mati di dalam iman akan Yesus Kristus akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kalau kita menggunakan imajinasi kita, orang-orang di Tesalonika pasti bertanya, dari mana Rasul Paulus mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal di dalam iman akan Yesus Kristus? Apakah ia telah pulang dari sana? Paulus mengatakan, mengapa kamu bertanya begitu? Tidakkah kamu tahu bahwa Yesus yang kita imani itu telah wafat, namun tidak tetap wafat, melainkan bangkit. Jadi kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa kalau kita mati di dalam iman akan Dia, kita pun akan dibangkitkan oleh Dia dan hidup bersama dengan Dia. Jadi kematian menjadi semacam, dapat dikatakan, suatu peristiwa kelahiran bagi kita ke dalam kehidupan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Dan peristiwa kematian ini secara simbolik kita alami ketika kita dibaptis. Dalam pembaptisan kita mati di dalam dosa-dosa kita, lalu bangkit dalam hidup baru di dalam Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, Allah membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan perantaran Musa, melewati Laut Merah, maka kini dengan perantaran putranya sendiri, Allah membawa kita keluar dari perbudakan dosa dengan melewati air baptis. Maka kalau kita tetap berpegang teguh pada janji-janji pembaptisan kita akan tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang bebas dan merdeka. Tidak lagi berada di bawah hamba dosa. Selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Semoga kita tetap hidup di dalam cahaya dan terang kebangkitan Kristus, dan membawa terang itu kepada orang-orang yang berdiam di dalam